Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menasari Harahap. Saya dari kelas Hukum Dagang G. Di sini saya akan membahas tentang badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Yang pertama adalah badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminta ganti rugi kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kemudian badan usaha yang berbadan hukum terdapat kekurangan, yaitu di dalam badan usaha yang berbadan hukum, ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum, sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk penguasa-penguasa dalam skala menengah ke atas. Adapun contoh dari badan usaha yang berbadan hukum adalah yang pertama PT atau perseroan terbatas, yang dimana PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang definisinya adalah perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian. Yang kedua adalah yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang kemudian yang ketiga adalah koperasi, diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah milik negara yang dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya. Sedangkan yang terakhir adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. Sebagai contoh juga, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT, yaitu membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas adalah 50 juta, yang dimana paling sedikit 12,5% ditempatkan dan disetorkan. Lanjut, yang kedua adalah badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki atau memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti rugi hanya tidak kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Baik, di sini saya membahas tentang kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum.
yaitu tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu 1. Persekutuan perdata atau biasa disebut dengan mazhab merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu barang, uang ataupun keahlian ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Yang kedua, firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan yang telah mereka buat. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer, atau biasanya disingkat dengan CV, adalah merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Sebagai kesimpulan dari saya akan membuat kesimpulan tentang perbedaan atau persamaan antara keduanya. Yang pertama yaitu perbedaan antara perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum adalah perusahaan berbadan hukum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya kepada pemerintah untuk memperoleh status badan hukum. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM hingga terbit keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, perseroan atau perusahaan lebih lanjut dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, karena di situ adalah undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum tidak berkewajiban untuk itu, sehingga dalam pembuatannya hanya cukup dengan akta notaris saja. Adapun persamaan antara kedua badan usaha tersebut adalah didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian tertentu dan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh suatu modal dari perusahaan yang sudah dibuat. Baik, sebagai kesimpulan dari saya, yaitu kesimpulan perbedaan antara perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya kepada pemerintah untuk memperoleh status badan hukum. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM hingga terbit keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, perseroan atau perusahaan. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum tidak berkewajiban untuk itu, sehingga dalam pembuatannya hanya cukup dengan akta notaris saja. Adapun persamaan antara kedua badan usaha tersebut adalah didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian tertentu dan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh suatu keuntungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.